Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianda, perwakilan OSIS dari kelas 8B. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Kiat Agar Ramadan Tahun Ini Lebih Bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari aja, kita suka menjumpai hal-hal yang indah dan nikmat, yang rasanya sayang kalau dilewatkan begitu saja. Misalnya, ada produsen sebuah produk yang rajin bikin promosi dengan harapan konsumen bisa terpikat selalu bikin penawaran khusus. Seperti menawarkan beragam diskon dan bonus bagi setiap orang yang membeli produk tertentu di bulan tertentu. Itu sebabnya biasanya banyak orang yang mau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Boleh dibilang Ramadan mirip-mirip begitulah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memanfaatkan nikmat dan indahnya Ramadan. Maka sayang sekali kalau berlalu begitu saja tanpa ada aktivitas amal soleh yang kita lakukan. Sebab saat Ramadan, Allah memberikan bonus yang besar dalam ibadah kita. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Ramadanu futtahat abwabul jannah, abwabul jannati wa ghallaqat abwabun nari wa suffadatis syayatin. Yang artinya, apabila tiba bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta syaiton-syaiton dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sungguh aneh kalau ada kaum muslimin yang ogah-ogahan begitu datang Ramadan. Yakinlah, dengan puasa bukan berarti kita tambah kurus dan menderita. Justru kita jadi sehat dan dapat pahala pula. Pokoknya sayang deh kalau Ramadan dibiarkan begitu saja tanpa diisi dengan aktivitas amal soleh. Di bulan Ramadan gak cuma nahan lapar dan haus, tapi juga nahan nafsu. Emang sih kalau disuruh nahan rasa lapar, kayaknya diantara kita banyak yang sanggup deh. Apalagi cuma sehari, sekitar 12-14 jam. Para mahasiswa yang melakukan demo dengan mogok makan aja bisa tahan 3-4 hari. Insya Allah kamu bakalan pada kuat. Hari-hari biasa aja tahan gak makan seharian kan? Misalnya karena rasa laparnya terobati dengan main video game. Ada loh yang main video game sampai lupa makan, lupa sholat, dan lupa diri. Jadi dari sisi nahan untuk tidak memenuhi kebutuhan jasmani pada bisa dan kuat. Adik-adik kita aja yang masih SD kuat. Persoalannya, ternyata banyak yang gagal dalam menahan hawa nafsu. Bener loh, udah banyak faktanya. Sekedar contoh, mulutnya emang puasa dari makan dan minum, tapi nggak puasa dari ngomongin kejelekan orang lain. Nah loh, puasanya emang nggak batal, tapi pahalanya bisa berkurang karena ngomongin kejelekan orang alias gibah atau ngegosip. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, itu kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman muslim, ada beberapa hal yang kayaknya perlu diperhatikan lagi dalam aktivitas puasa Ramadan ini. Paling nggak ini sebagai rambu-rambu supaya kita selamat dalam perjalanan mengarungi Ramadan ini. Nah, dalam urusan menahan lapar dan nafsu ini bisa disiasati dengan berbagai aktivitas yang bisa menjaga puasa kita. Di antaranya adalah, yang pertama, jaga kondisi tubuh. Caranya, olahraga adalah alternatif paling murah. Istirahat cukup, tapi jangan kebanyakan loh. Mentang-mentang kalau puasa tidur juga ibadah, seharian tidur melulu. Malu dong, masa udah bangkotan masih kayak anak kecil aja.
Menjaga kondisi tubuh tentu tujuannya agar kita bisa sukses menjalani puasa tanpa kudu ada yang bolong-bolong. Emang sih kalau sakit bisa diganti di hari lain di luar Ramadan, tapi alangkah nikmatnya bila kita full puasa selama sebulan penuh. Nah, yang kedua, banyakin aktivitas amal soleh. Bukannya kalau banyak aktivitas malah capek ya? Begini, aktivitas di sini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan amal baik kita, seperti rajin tarawih berjamaah di masjid, tadarus Al-Quran, bikin atau ikut acara sanlat, menghadiri kuliah subuh, ceramah Ramadan, seminar tentang kajian Islam. Pokoknya banyak aktivitas yang harus kita jalani dan pastikan niatnya adalah dalam rangka mencari pahala. Jadi, pahala kita dari kegiatan lain bertambah dan puasa kita juga selamat karena banyak aktivitas. Lagian, kalau diem aja jarum jam kayaknya berjalan lambat banget. Tapi kalau ada kegiatan di luar jadi nggak terasa. Tahu-tahu udah mau buka lagi. Enak kan? Hanya saja tenaga kamu juga jangan terkuras habis. Itu sebabnya pagi-pagi olahraga kecil aja untuk menjaga stamina tubuh. Yang ketiga, hindari perbuatan maksiat baik yang terang-terangan maupun tersembunyi. Ini dia yang rada susah. Terus terang aja untuk urusan nahan lapar, insya Allah kita kuat. Tapi bila harus nahan godaan, hawa nafsu, kayaknya bagi sebagian teman remaja ada yang kesulitan. Tapi bukan berarti tanpa bisa diselesaikan loh. Insya Allah asal kita mau berusaha pasti bisa. Tapi ya namanya juga manusia, tempatnya lupa dan salah. Ada kalanya kita tanpa terasa atau bahkan sengaja berbuat maksiat. Biasanya nih, tanpa terasa bisa juga karena ketidaktahuan kita suka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Pergi ke masjid sih emang rajin, tapi pas yang lain khusyuk sholat, doi malah asyik masuk sama gebetannya. Bisa-bisa menguap deh pahala puasa kita. Bener loh, mungkin sebagian di antara kamu gak merasa kalau itu adalah peluang untuk berbuat dosa. Bayangin, kalau setiap hari sepanjang Ramadan kita berbuat begitu, bisa-bisa puasa kita cuma dapat lapar dan dahaga saja. Nauzubillahi min zalik. Saat puasa kita juga terlarang untuk ngomongin yang jorok, keji, atau tercela. Kenapa? Bisa ngurangi pahala puasa kita loh. Kalau ada teman kamu yang nekat ngajakin kamu untuk berkata kotor, jorok, dan keji, misalnya, kamu jangan tergoda. Malah harusnya kamu nasihatin aja, terus bilang bahwa kamu sedang puasa. Dan seharusnya saat kamu ngomong begitu, doi paham bahwa bila sedang puasa nggak boleh untuk melakukan itu. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu sedang berpuasa pada suatu hari, janganlah berbicara tentang perkara yang keji dan kotor. Apabila dia dicaci maki atau diajak berkelahi oleh seseorang, hendaklah dia berkata, sesungguhnya hari ini aku berpuasa. Sesungguhnya hari ini aku berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, yang terakhir atau yang keempat, hilangkan aktivitas yang miskin manfaat bagi puasa kita. Main game seharian, walah, meski aktivitas itu tergolong mubah alias boleh-boleh saja dilakukan, tapi kalau seharian gimana urusannya? Kawan, puasa bukan berarti menghambat aktivitas kita yang lain, sehingga pengennya main HP aja. Itu nggak benar, dan yang pasti bisa bikin Ramadan nggak bermakna. Meski tujuan main game atau main ludo, halma, monopoli, luar tangga, karambol, bakar petasan, dan jenis mainan lainnya adalah untuk menghilangkan kejenuhan, tapi bukan berarti seharian penuh dan setiap hari selama Ramadan kita begitu. Wah, bisa-bisa Ramadan gak ada bedanya dengan bulan yang lain, gak nikmat dan gak bermakna. Jangan sia-siakan bulan bonus dari Allah ini, kawan. Teman-teman muslim, fakta-fakta tersebut jelas-jelas bikin kacau balau ibadah kita kan? Itu namanya udah melecehkan ibadah kita. Jangan sampai itu terulang kembali di bulan Ramadan ini. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang kita buka lembaran baru. Jangan sampai puasa kita jadi sia-sia alias nggak ada nilainya. Nah, baik teman-teman muslim, mungkin itu saja kultum dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.